Shalom, apa kabar anak-anak? Sehat bukan? Bu Ivon mengharapkan kalian semua sehat. Nah, apakah kalian sudah membaca buku yang kalian pinjam dari sekolah? Bu Ivon harap kalian semua sudah membacanya dan kalian mendapatkan manfaat dari buku yang kalian baca. Baiklah, pada hari ini Bu Ivon akan menyampaikan cerita dengan judul The Magic Porridge Pot. Selamat mengikuti. Buku ini ditulis atau digambar oleh Laura Barella. Ada tokoh-tokoh di dalam cerita ini, yaitu seorang nenek yang tua, gadis kecil, mamanya gadis, dan panci bubur ajaib. Demikianlah ceritanya. Pada suatu hari, seorang gadis yang miskin berjalan-jalan di padang rumput. Pada waktu dia berjalan-jalan di padang rumput, bertemulah dia dengan seorang nenek tua. Nenek tua itu membawa sebuah panci. Dan nenek tua ini berkata, "Gadis, aku akan memberikan panci ini kepadamu." "Hah, panci?" "Iya, ini bukan panci biasa. Ini adalah panci ajaib." Lalu gadis itu bertanya, "Bagaimana cara kerjanya?" "Oh, aku akan menunjukkan kepadamu cara kerja panci ini." Lalu nenek itu menunjukkan cara kerja panci itu. Nenek itu berkata, "Panci ajaib, masaklah." Lalu apa yang terjadi? Walaupun tanpa kompor, tanpa api, tanpa beras, tanpa air, tanpa sosis, panci itu mengeluarkan suara, yaitu suara bubur yang mendidih. Plekutuk, 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 plekutuk. Lama-lama dari kerendahan bubur itu bertambah banyak, bertambah tinggi, dan suaranya tidak berhenti. Plekutuk, 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 plekutuk. Lama-lama panci itu dipenuhi dengan bubur yang matang. Buburnya panas, mengeluarkan uap, mengeluarkan asap yang baunya sedap sekali. Terus panci itu terus memasak dan gadis ini melihat dengan sangat heran. Ajaib, betul-betul ajaib panci ini. Bubur itu bertambah banyak hingga bubur itu meluber. Ketika meluber, nenek itu berkata, "Stop! Stop!" Lalu panci itu berhenti memasak. Dan nenek itu berkata, Ayo kita makan buburnya. Pasti enak buburnya, pasti kamu suka. Nanti kita bagi kepada kelinci, juga boleh makan kelincinya. Pasti kelincinya juga suka." "Iya, Nek. Aku ingin merasakan bubur dari panci ajaib itu. Bagaimana ya rasanya ya? Aku ingin tahu." Lalu si nenek, gadis kecil, dan kelinci menikmati bubur yang hangat itu. Ternyata bubur itu sungguh-sungguh sangat lezat. Dan bubur satu panci itu habis. Pancinya sekarang kosong. Nenek itu berkata, "Nak, bubur panci ini boleh kamu bawa pulang, Nak." Lalu gadis itu senang sekali. "Terima kasih ya, Nek. Aku boleh kasih ke mamaku?" "Boleh," kata nenek itu. Dan dengan riang gembira, si gadis ini pulang ke rumah dan ingin menjumpai mamanya dengan panci ajaib itu. "Mama,
Mama, aku pulang, Ma. Aku bawa oleh-oleh buat Mama. Oh ya, kamu bawa oleh-oleh? Iya, Ma, aku bawa oleh-oleh. Apakah oleh-olehmu mangga? Bukan mangga. Sekarang musim mangga. Kenapa kamu nggak bawa pulang mangga? Aku bawa yang lebih berharga dari mangga. Apakah kamu membawa durian? Bukan. Roti? Bukan roti, Ma. Aku membawa panci bubur ajaib. Hah? Panci bubur ajaib? Iya, Ma, aku membawa panci bubur ajaib. Tadi aku ketemu nenek tua, Ma. Nenek itu memberikan panci ini untukku. Katanya aku boleh bawa pulang. Katanya aku boleh kasih ke Mama. Bagaimana cara kerjanya? Aku akan tunjukkan ya, Maya, cara kerjanya. Mama lihat ya, perhatikan ya. Lalu gadis itu membuat bubur dari panci ajaib itu. Panci ajaib masak. Lalu panci ajaib itu tanpa kompor, tanpa api, tanpa beras, tanpa air, tanpa ayam, tanpa sosis. Panci bubur ajaib itu memasak bubur yang lezat. Keluarlah bunyi plekuduk, 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 plekuduk. Lama-lama bubur itu tambah tinggi, tambah banyak, dan suaranya terus mengeluarkan suara bubur yang mendidih. Plekuduk, 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 plekuduk. Lalu gadis itu berkata, "Stop! Stop!" Maka panci itu berhenti memasak. Buburnya banyak, satu panci penuh dengan bubur. Lalu gadis itu berkata, "Ma, kita bisa makan sekenyang-kenyangnya. Kita juga bisa memberikan bubur itu kepada anjing." Anjingnya senang akan makan bubur yang bau ayam, bau sosis. Kita juga bisa kasih buburnya kepada kucing kita, Ma. Meong, meong, aku juga mau bubur. Kayaknya enak buburnya. Kayaknya ada rasa ikan asinnya. Baunya wangi, meong, meong. Maka seisi rumah bisa makan dengan kenyang. Keesokan harinya, gadis itu berkata kepada mamanya, "Ma, aku mau pergi dulu ya. Aku mau cari bunga di bukit. Mama di rumah saja. Mama jangan capek-capek kerja. Kalau Mama lapar, nanti Mama masak pakai bubur ajaib. Kemarin kan sudah aku kasih tahu ya caranya ya, Ma ya. Gampang kan, Ma? Pokoknya Mama kalau lapar, Mama makan bubur itu, oke?" Lalu gadis itu meninggalkan rumah. Dan mamanya memasak bubur dengan panci bubur ajaib. Panci ajaib masak. Lalu panci ajaib itu mengeluarkan suara. Plekuduk, 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 plekuduk. Bubur itu dimasak oleh panci ajaib. Tetapi mama ini meninggalkan panci ajaib itu. Dia duduk di kursi goyang, goyang, goyang. Dia ditiup angin yang sejuk, lalu dia tertidur. Dia lupa kalau dia sedang masak bubur. Dan panci itu terus masak, buburnya meluber, plekuduk, plekuduk, plekuduk. Buburnya meluber sampai jatuh di lantai. Terus memasak sampai buburnya masuk ke kamar mandi, masuk ke ruang tamu, keluar lewat lubang pintu, pergi ke jalanan,
pergi jauh sampai satu kota penuh dengan bubur. Nah, mamanya tetap tertidur. Si kucing lompat ke pangkuan mama itu. Si anjing naik ke kursi karena lantainya penuh dengan bubur. Tapi mama itu tetap tertidur. Walaupun anjing sudah menggonggong, mamanya tidak peduli, tetap tidur. Si kucing sudah meong-meong, mamanya tetap tidur. Meong, meong, aduh, ada banjir bubur. Meong, meong, gawat ini, gawat, sungguh-sungguh gawat. Rumahnya penuh dengan bubur, bagaimana ini? Si mama tetap tidur, tidak terbangunkan. Orang-orang di kota itu heboh. Ada banjir! Banjir bubur! Aduh, bagaimana ini? Banjir buburnya kemana-mana. Sampai ke rumahku. Sampai masuk di rumahku. Got-got penuh bubur, jalanan penuh bubur. Rumah-rumah dimasuki bubur. Aduh, gawat ini. Si mama belum terbangun juga. Dan panci bubur ajaib itu terus memasak tiada henti. Sampai di sore hari si gadis pulang dengan terkejut. Hah? Gawat mama! Mama, kenapa mama nggak matikan? Hah? Mamanya terbangun terkejut dipanggil oleh si anak. Lalu mamanya matanya melotot. Aduh, mama lupa. Bagaimana ya caranya supaya pancinya berhenti? Stop! Stop! Maka panci itu berhenti memasak. Tetapi sudah terlanjur banjir bubur di mana-mana. Orang satu kota bisa makan bubur, babi di sana bisa makan bubur, ayam di sana juga bisa makan bubur. Tetapi orang satu kota itu sibuk membersihkan dari banjir bubur. Sangat merepotkan bukan? Karena bubur itu lengket, peliket. Dan selain mengotori juga bisa merusakkan barang-barang mereka. Nah, sampai di sini cerita tentang panci bubur ajaib. Anak-anak, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa jika kita mengerjakan sesuatu, janganlah kita tinggal bermain atau kita tinggal tidur. Bisa-bisa saja pekerjaan itu akan merepotkan banyak orang, pekerjaan yang tidak kita selesaikan itu. Bisa juga apa yang tidak kita selesaikan itu membahayakan. Baiklah, sampai jumpa dalam cerita berikutnya.